kita lanjutkan investigasi jurnalistik tentang pembuktian indikator tes yang sesat. Pada bagian kedua ini, kita akan buktikan berdasarkan fakta dan data yang tak terbantahkan bahwa indikator tes yang memvonis orang terinfeksi COVID itu tidak memiliki dasar ilmiah yang solid alias menyesatkan. Investigasi rakyat ini adalah hal yang super penting. Sebab jika indikator tesnya salah, maka jumlah korban COVID salah semua. Kematian COVID disebabkan oleh komorbid dan faktor-faktor lainnya yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kebijakan prokes yang membuat kita seolah-olah hidup di planet terkutuk, salah semua. Kebijakan PPKM beserta anggarannya, salah semua. Vaksinasi beserta kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin yang membebankan rakyat, salah semua. Pembuktian indikator tes yang sesat ini adalah cara untuk memerdekakan rakyat dari kebodohan dan ketakutan terhadap virus yang tak pernah dibuktikan secara ilmiah sebagai penyebab penyakit COVID. One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself of a time when in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so things. Investigasi jurnalistik ini mempelajari ratusan dokumen ilmiah yang jarang dipublikasikan oleh media. Yang paling terkemuka adalah arahan dari dua orang jenius pemenang Nobel ini. Penemu virus HIV dan penemu PCR yang paling vokal berusaha membongkar kebohongan mafia medis global. PCR ditemukan tahun 1984 oleh Dr. Kary Mullis, si jenius kelas berat, the intolerable genius dari Berkeley. Tahun 84 itu juga, CDC mengumumkan bahwa HIV adalah penyebab AIDS. Karena saintis di seluruh dunia nggak mampu bikin alat deteksi virus, alat PCR langsung digunakan oleh para saintis untuk mendeteksi HIV. PCR came along right about the same time that HIV did. And it was at CDC that people started looking with PCR for HIV. That was the only way to see it. Karena alatnya digunakan, sebagai seorang saintis, Kary Mullis melakukan investigasi. Mana penelitian yang membuktikan HIV itu penyebab AIDS? The first line of that was HIV is the probable cause of AIDS. And I wrote that and then I said, well, I need a paper, some kind of scientific paper, to reference that statement, because when you make a statement like that, that's like a fact. You need to say, here's how come I know that, right? You put a little one, if it's the first statement you've made, and then you put down at the bottom of the paper, you have a one, and you say, here's a paper by somebody that describes why that statement is true, right? And so I said, well, what's that? I don't know, let me think about, what is that paper? Who do I go to for that? And I looked around, I asked a couple of virologists at that company, and they said, no, you don't have to reference. I said, I have to reference that because I don't know where that came from. How do I know that? And it turned out that nobody knew it. There wasn't a scientific reference, like a paper that somebody had submitted with like experimental data in it and like logical discussion and said, here's how come we know that HIV is the probable cause of AIDS. There was nothing out there like that. Nothing. Jenius kelas berat mana mau dicekokin dogma dan berita media. Kecerdasan itu bukan tahu segala hal tanpa mempertanyakan, melainkan mempertanyakan segala hal yang kita pikir kita tahu. Orang jenius seperti Kary Mullis ini, kalau orang bilang HIV penyebab AIDS, dia harus tahu dasarnya apa, mana penelitiannya. Ternyata memang nggak ada dasarnya. Ini adalah skandal, menetapkan epidemi tanpa pernah membuktikan bahwa virus tersebut adalah penyebab penyakit menular. Itu namanya prosedur medis global yang korup sejak 37 tahun yang lalu. Ini yang membuat penemu PCR marah besar alatnya digunakan untuk memvonis orang terinfeksi penyakit menular.
makes you know. And we say, I'm on she the song to my. Di era medsos ini, banyak orang ketakutan dengan berita-berita di media. Gawat, jumlah kasus COVID naik terus. Sehari sekian puluh ribu orang kena COVID. Rumah sakit pada penuh. Banyak teman atau famili kita yang meninggal dunia. Ini adalah nyata. Nggak mungkin para korban dan keluarganya bohong. Memang para korban dan keluarga nggak ada yang bohong. Para dokter dan nakes juga nggak bohong. Yang bohong adalah indikator tes COVID yang diberlakukan secara global. Dan lucunya, pemerintah maupun para dokter di Indonesia nggak ada yang terpikir untuk mengaudit prosedur tes ini. Pertama, kita jelaskan dulu alat tesnya. Yang umum digunakan di seluruh dunia adalah RT-PCR, Rapid Antibody Test, dan Rapid Antigen Test. Harap dicatat, PCR ini penemunya dapat hadiah Nobel. Artinya, sudah diuji oleh tim saintis dengan screening yang sangat ketat. Yang dipermasalahkan oleh Kary Mullis bukan PCR-nya, tapi indikator tesnya. Tidak berdasarkan virus yang terbukti secara ilmiah sebagai penyebab penyakit menular. Nah, rapid antibody dan rapid antigen ini yang nemukan siapa? Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? No damn well who I am. Who the fuck is that? Oh my god. Kalau tes kehamilan sih kita nggak perlu selidiki penemunya siapa, akurat apa tidak. Ini alat tes yang memvonis rakyat terinfeksi COVID, menjebloskan rakyat ke tahanan isolasi, sampai dikubur pun nggak boleh didekati keluarga. Dan nggak ada satupun pakar yang lakukan audit investigasi. Cuma perintah, gunakan antibody test, langsung orang sedunia pada nurut. Gunakan antigen test, langsung para pakar sedunia pada nurut. Nggak ada yang kualitasnya seperti Kary Mullis. Nggak ngerti ya nanya, nggak tahu ya cari tahu. So I have to reference that because I don't know where that came from. How do I know that? And I looked for it for about 2 or 3 years and I never could find it. And by the end of 2 years, I'd ask everybody at every meeting that I'd gone to that talked about AIDS, I'd ask, I'd look through every computer database. There is no reference. There is nobody who should get credit for that statement. Kita adalah rakyat. Kita lakukan investigasi rakyat berdasarkan data dan akal sehat. Kita gunakan mindset, kecerdasan, dan nurani sang jenius penemu PCR. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when I. Sekarang kita jelaskan indikator tesnya yang memvonis orang terinfeksi COVID. Kalau PCR, indikatornya adalah CT value. Kalau CT value di bawah 35, 37, atau berapapun instruksi dari produsen Alkes, maka Anda divonis kena COVID. Kita nggak usah pusingkan teknis bacanya. Yang kita kejar adalah prinsip dasar dan pembuktiannya. Indikator CT ini bukan bikinan Kary Mullis. Ia hanya menciptakan metodenya, mesinnya, alat untuk menggandakan DNA yang sangat canggih. Sudah 37 tahun ini belum ada lagi metode seperti itu. Alat cloning DNA aslinya bukan alat deteksi virus. Ini datanya. Kita kalau ngomong harus selalu pakai data, bukan asal ngecap dan ngawur. Referensi standar textbook ya seperti ini. Silakan baca sendiri. PCR adalah teknik untuk menggandakan potongan tertentu dari DNA. Lantas, apa kegunaan PCR? Silakan baca sendiri. Untuk cloning DNA, diagnostik medis, dan analisis forensik DNA. Aslinya bukan khusus buat virus. Karena nggak mampu bikin alat deteksi virus, saintis lain gunakan PCR dengan menambahkan berbagai prosedur, antara lain CT value. Itu adalah prosedur tambahan yang dibuat oleh saintis lain. Klaimnya, CT value ini berdasarkan urutan genetik virus SARS-CoV-2. Ini yang kita investigasi. Dasar pembuktian ilmiahnya apa? Mana dokumennya? That's what I have to reference that because I don't know where that came from. How do I know that? And it turned out that nobody knew it. Jangan kasih teori dan opini. Mana pembuktian ilmiah bahwa indikator CT itu benar-benar cDNA SARS-CoV-2 yang sudah terbukti sebagai penyebab penyakit COVID?
Harus ada jurnal pembuktian ilmiahnya, spesifik untuk test kit merek tersebut. Misalnya, ini adalah test kit PCR yang diproduksi oleh merek tertentu. Produsen alkes merek itulah yang tentukan city value. Mana jurnal internasional yang membuktikan bahwa city value merek tersebut dibuat berdasarkan virus yang sudah memenuhi pembuktian ilmiah sebagai penyebab penyakit COVID. Kalau ada jurnal ilmiahnya dan bisa diverifikasi, berarti merek tersebut bisa diandalkan. Kalau nggak ada, artinya merek tersebut menggunakan indikator tes yang sesat. Sebab kita nggak pernah tahu city value itu dibuat berdasarkan cDNA SARS-CoV-2, cDNA virus biasa, DNA bakteri, DNA jamur, DNA sel imun, atau DNA sel hidung kita sendiri. You know, the test is not testing for a virus and it's not testing for an exosome. It's testing for a specific genetic sequence. And we don't really know where that genetic sequence comes from, so we don't really know what the test is testing for. Makanya banyak OTG. Ini yang seharusnya dilakukan audit investigasi. Berikutnya, Rapid Antibody Test. Indikatornya 3 garis ini. Kita nggak usah pusingkan soal teknis, cara baca 3 garis itu gimana. Yang kita kejar adalah dasar pembuktiannya. Klaimnya, indikator tersebut berdasarkan antibodi kita yang timbul kalau kena COVID. Dasar pembuktian ilmiahnya apa? Bagaimana kita tahu bahwa antibodi itu hanya keluar jika kena COVID dan negatif jika kena flu biasa, asma, radang paru-paru, dan lain-lain? Harus ada jurnal pembuktian ilmiahnya, spesifik untuk test kit merek tersebut. Misalnya, ini test kit antibody test yang diproduksi oleh merek tertentu. Terserah mereknya apa. Merek itulah yang tentukan indikator 3 garis tersebut. Mana jurnal internasional yang membuktikan bahwa indikator 3 garis itu dibuat berdasarkan virus yang sudah memenuhi pembuktian ilmiah sebagai penyebab penyakit COVID. Kalau ada jurnal ilmiahnya, berarti merek tersebut bisa diandalkan. Kalau nggak ada, artinya merek tersebut menggunakan indikator tes yang sesat. Sebab kita nggak pernah tahu 3 garis itu berdasarkan antibodi yang timbul karena COVID, karena flu biasa, karena radang paru-paru, atau karena apa. Betapa bodohnya mewajibkan tes, melarang orang masuk gedung atau bepergian, menjebloskan rakyat ketahanan isolasi, mengubur rakyat dengan protokol COVID, tanpa lakukan audit investigasi atas kebenaran dasar ilmiah penentuan 3 garis itu. Ketiga, Rapid Antigen Test. Indikatornya 2 garis ini, persis seperti tes PK kehamilan. Kita nggak usah pusingkan soal teknis, cara baca 2 garis itu gimana. Yang kita kejar adalah dasar pembuktiannya. Klaimnya, indikator 2 garis itu berdasarkan protein virus SARS-CoV-2. Dasar pembuktian ilmiahnya apa? Mana dokumennya? Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah protein SARS-CoV-2, bukan protein virus flu, protein sel imun, protein sel hidung kita sendiri, dan lain-lain? Harus ada jurnal pembuktian ilmiahnya, spesifik untuk test kit merek tersebut. Misalnya, ini test kit antigen test yang diproduksi oleh merek tertentu. Terserah mereknya apa. Merek itulah yang tentukan indikator 2 garis tersebut. Mana jurnal internasional yang membuktikan bahwa indikator 2 garis itu dibuat berdasarkan protein virus yang sudah memenuhi pembuktian ilmiah sebagai penyebab penyakit COVID. Kalau ada jurnal ilmiahnya yang bisa diverifikasi, berarti merek tersebut bisa diandalkan. Kalau nggak ada, artinya merek tersebut menggunakan indikator tes yang sesat. Sebab kita nggak pernah tahu 2 garis itu berdasarkan protein SARS-CoV-2, protein virus flu biasa, protein sel imun kita sendiri, atau protein sel hidung kita sendiri. Mana buktinya? Betapa bodohnya mewajibkan tes, melarang orang masuk gedung atau bepergian, menjebloskan rakyat ketahanan isolasi, mengubur rakyat dengan protokol COVID, tanpa lakukan audit investigasi atas kebenaran dasar ilmiah penentuan 2 garis itu.
Cara membuktikan apakah indikator semua tes COVID itu benar atau menyesatkan sangat mudah. Cukup dengan 2 pertanyaan multiple choice. Pembuktian ini begitu mudahnya sehingga bisa dilakukan oleh seluruh rakyat awam, baik untuk mencari kebenaran maupun untuk mencari keadilan. Saya dengar ada aktivis kemanusiaan yang sedang memperjuangkan kebenaran untuk kebaikan rakyat, antara lain Babeh Aldo, membentuk forum yang diberi nama Majelis Penderitaan Rakyat. Akhirnya kita membentuk MPR ini agar menampung suara-suara masyarakat, suara-suara rakyat, yang mana suara-suara itulah yang insya Allah yang akan kita salurkan melalui jalur hukum yang berlaku. Jika diperlukan, baik oleh MPR ataupun kelompok rakyat lainnya yang hendak menempuh jalur hukum, investigasi jurnalistik yang diterbitkan oleh portal berita FNN, dahulu majalah Forum Keadilan, anggota PWI, dapat dijadikan bahan rujukan. Kita lanjutkan pembahasan inti cara membuktikan indikator tes COVID yang sesat ini pada episode 35C mendatang. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when in spite of the way you were mocking me.